Ahmad Mujahidin kosong. Ayu ada kodam, Rawa Rontek ya. Sari kosong. Roma Arliani ada kodam Nyiblorong. Dia akan hadir menggunakan keris ya, ketika ada hal yang mengancam tubuh kamu. Ramadita, kodam kamu Asus Vivobuk ya. Loh, Ramad. Aku dong. Makanya jangan pakai HP, pakai ini aja. Nih nonton reviewnya. Ini dia Asus Vivobook S14 M5406NA. Laptop keluaran baru dari Asus ini cukup unik, tapi nanti kita akan bahas uniknya di mana. Untuk spesifikasinya ini menggunakan Ryzen 5 7000 series, RAM-nya 16GB dan penyimpanan berkapasitas 512GB. Sedangkan dari VGA-nya masih menggunakan bawaan dari prosesor, tidak dedicated. Untuk garansinya di cover selama 2 tahun oleh Asus dan harganya di 13.499.000. Kita beralih ke bagian desainnya. Dari keseluruhan bodinya ini menggunakan bahan aluminium. Untuk dari dimensinya ini 31,05 cm untuk panjang dan lebarnya 22,19 cm. Sedangkan sisi paling tebalnya di sini adalah 1,59 cm dengan berat yang cukup ringan yaitu 1,4 kg saja. Selain itu di bagian top cover terdapat ukuran bertuliskan Asus Vivobook dan yang cukup unik di sini adalah di bagian keyboardnya. Memang belum full size tapi sudah dilengkapi dengan RGB satu zona saja. Ini cukup jarang atau mungkin ini baru laptop ini saja yang menggunakan RGB tapi bukan laptop tipe performance. Di sisi kanan kirinya ini dilengkapi dengan port yang cukup lengkap. Terdapat USB Type-A, USB Type-C, HDMI port, combo audio jack dan juga micro SD card reader. Pindah ke bagian display sesuai dengan namanya 14S, jadi menggunakan 14 inch. Rasionya ini 16:10 dan resolusinya adalah WUXGA. Dengan panel OLED untuk tingkat kecerahannya ini 400 nit yang sudah pasti memiliki beberapa sertifikasi yaitu VESA Certified, kemudian ada Pantone Validated. Dan untuk finishingnya ini adalah glossy. Ini dia bagian dalamnya, memiliki dua buah fan di sisi kanan dan kirinya. Untuk RAM tidak bisa kalian upgrade, tapi SSD masih bisa kalian tambahkan kapasitasnya dengan cara mereplace yang sudah terpasang di dalamnya. Setelah melihat ke bagian dalamnya, aku juga menguji kecepatan dari SSD yang dimiliki oleh laptop ini. Dan untuk hasil dari read adalah 5035 dan write-nya adalah 2906. Selanjutnya adalah hasil dari ketahanan baterai yang cukup mengejutkan. Laptop ini berhasil bertahan dalam waktu 18 jam 21 menit dengan mode yang seperti biasa kita gunakan, yaitu mode office, tanpa backlight, tanpa koneksi internet dan juga bluetooth. Sedangkan dari tingkat kecerahan layar kita menggunakan 50%. Sebelum ke pengujian selanjutnya, aku mau infoin kalau SAS Shopping Surprise Volume 4 udah dimulai di bulan Juli. Banyak hadiah menarik yang menunggu kalian, mulai dari 3 motor Matic dan masih banyak lagi hadiah-hadiah yang lainnya dengan total 100 juta rupiah. Caranya gampang, kalian bisa langsung belanja ke offline store Kalosa Malang dan Surabaya dan dapetin kuponnya yang akan diundi. Untuk fitur yang diberikan Asus pada laptop ini adalah Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Lalu untuk software pendukung ada My Asus. Cukup banyak yang bisa kalian setting di sini seperti memantau performa, kemudian mengatur fan, mengatur baterai, mikrofon dan masih banyak lagi yang bisa kalian explore. Berikut ini adalah hasil dari webcam dan juga mikrofon Asus Vivobook S14. Untuk webcamnya menggunakan 1080p 30fps lengkap dengan infrared kamera dan privacy shutter cam. Untuk di bagian keyboard terdapat shortcut untuk menyalakan dan mematikan mikrofon. Overall ini kameranya udah oke banget. Kita lanjutkan ke bagian prosesor. Laptop ini menggunakan Ryzen 5 7535HS dengan 6 core 12 thread, memiliki maksimal boost clock mencapai 4,55 GHz. Sedangkan dari TDP-nya walaupun tipe performance ini cukup kecil yaitu 35 watt. Langsung aja kita simak performanya ini seperti apa. Setiap pengujian kita menggunakan charger, fan di full speed mode dan juga untuk layar menggunakan settingan Full HD. Langsung saja kita awali dengan beberapa software Cinebench. Dan berikut ini adalah hasilnya. Dan untuk pengujian ketahanan kami juga menunjukkan hasil rata-rata dari pengujian Cinebench R20 sebanyak 10 kali. Selanjutnya untuk software pengujian editing kita menggunakan Blender untuk render 3 dimensi dan memperoleh waktu 4 menit 46 detik. Beralih ke pengujian GPU, kami akan menggunakan software 3D Mark dengan mode File Strike, Time Spy dan juga Stress Test. Tapi aku juga menunjukkan hasil dari pengujian File Strike dari beberapa laptop yang sudah pernah kami review sebelumnya. Untuk pengujian software editing GPU kami menggunakan Adobe Premiere Pro 2023. Untuk render video 1 menit format 4K cut to cut single layer tanpa efek berhasil diselesaikan dalam waktu 42 detik saja.
Pengujian yang terakhir sudah pasti kami gunakan untuk bermain game, tapi hanya beberapa saja. Dan berikut ini adalah hasilnya. Kali ini Asus cukup membuat perubahan di seri yang bukan gaming, diberikan backlit RGB satu zona. Bisa jadi solusi untuk kalian yang ingin membeli laptop tipis, ringan, tapi bisa tetap tampil sedikit gaming. Kemudian ketahanan baterai ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian, karena selama 2024 kami mereview laptop, sementara laptop ini yang punya ketahanan paling lama, yaitu 18 jam pemakaian. Kemudian untuk dari segi performa di laptop setipis ini udah worth it banget. Tapi jika kalian melihat performanya dari segi harga, ini masih kurang. Untuk dari displaynya ini udah pasti cakep banget dengan panel OLED dari Asus. Dan berikut ini adalah penilaianku tentang laptop ini. Bangun woi. Mana laptopku? Laptop apa sih? Jam kerja sekarang. Kerja. Kalau Shopping Surprise volume keempat hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize 3 motor Matic sekaligus dengan hadiah total hingga 100 juta rupiah. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah. Ayu ada kodam rawa ronte. Ada kodam kok. Kerungu tapi.